gitu ya. Tadi sekali lagi berkaitan dengan kebijakan ke depannya begitu. Dan tadi juga sebetulnya banyak sekali data-data menarik yang disampaikan oleh Pak Peter begitu, termasuk adalah dari pengkategorian sektor informal sendiri, dan juga tadi ada dari data Anda begitu menyebutkan bahwa sebetulnya banyak yang pendidikannya cukup tinggi, tapi ketika tidak bisa ditampung oleh sektor formal ini, maka tadi opsi-opsi pekerja gig seperti pekerja platform itu menjadi opsi utama begitu ya. Apa yang menjadi latar belakang begitu akan hal ini, dan mungkin ketika kita berbicara lagi tadi berkaitan dengan pengkategorian yang ada, dan mungkin kebijakan yang bisa merangkul semua kategori dari sektor informal ini sendiri seperti apa? Jadi kalau apa yang saya sampaikan tadi, pertama yang pengkategorian itu kan versi kami ya. Bisa saja yang lain bisa mengkategorikannya dengan cara yang berbeda. Tetapi kenapa kami memposisikannya seperti itu, mengkategorikannya seperti itu adalah karena kami melihat dari untuk yang online. Ya, kita memisahkan yang online dengan yang tidak online. Kalau yang misalnya penjaga toko, ya kemudian buruh, itu kan tidak online ya. Nah, sementara ini kalaupun driver ada yang online dengan ada yang tidak online. Jadi kita pisahkan dulu ini. Dan kami juga ingin mencoba membuktikan bahwasanya ini yang gig worker, ya, khususnya yang ojol sama taksi online, ini adalah sebenarnya memiliki satu kekhususan dalam konteks dia menjadi pilihan ketika tenaga kerja kita yang berpendidikan, punya skill, itu kehilangan pekerjaan atau mereka tidak tertampung di sektor informal. Jadi contoh sederhananya gini, Mbak. Ketika kita nggak dapat kerjaan, maka pilihan kita yang pertama kan bukan menjadi buruh, menjadi tukang, bukan menjadi sopir di rumah seperti pribadi kan. Yang akan kita pilih sekarang ini kan yang lebih mudah adalah masuk ke platform. Mungkin ada beberapa kelebihan ya, seperti misalnya flexibility, atau mungkin dari secara kesejahteraan juga mungkin lebih menarik, atau seperti apa? Pilihan pertama yang menurut saya adalah flexibility tadi, yang mudah untuk dimasuki, dan yang kedua memberikan income yang cukup, ya, dan kemudian mereka juga bisa melakukan hal yang lain. Flexibility-nya di situ kan. Jadi menurut saya hal ini juga perlu dipahami, ya, karakteristik dari kategori pekerjaan informal ini, ya. Dan kenapa ini kita ingatlah ketika pertama kali munculnya taksi atau ojek online, ya, ketika mereka diberi seragam itu tanda kutip mereka ada pride-nya juga pada waktu itu kan, rame kan, ingat kita waktu awal-awal munculnya misalnya Gojek pada waktu itu, ya, mereka dengan bangga memakai seragamnya. Dan sebetulnya pride-nya juga masih terasa hingga saat ini ya. Sampai sekarang masih ada pride-nya, ya. Dibandingkan misalnya menjadi ojek pangkalan. Ya, ini sesuatu yang berbeda loh. Ya, jadi saya kira ini perlu dipahami di dalam ketika kita bicara tentang sektor informal, apalagi kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita mengaturnya. Baik, tapi dari sisi mungkin kesejahteraan begitu ya, pendapatan dari gig worker ini, platform worker ini, ketimbang dengan mungkin sektor informal lainnya seperti apa sebetulnya? Nah, dalam kajian kami memang kami melihat dari potret beban kerja, ya, dan kemudian fasilitas, dan kemudian juga penghasilan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari komponen-komponen itu, untuk pekerjaan ojek online, taksi online, mereka memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena mereka tidak punya batasan waktu kan. Yang mengatur waktu mereka sendiri. Sementara pekerjaan-pekerjaan informal lainnya, mereka kecenderungannya diatur waktu. Walaupun mereka pekerja informal. Misal kalau mereka itu buruh, penjaga toko, mereka kan ada jadwal menjaga toko. Waktu mereka kan dibatasi, mereka diatur. Ya. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas kita lihat juga. Fasilitas untuk pekerja, khususnya kalau kita ngomongin tadi disebutkan juga Mas Nailul, kita bicara tentang misalnya jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh responden. Ternyata yang mengatakan mereka
walaupun atas beban biaya mereka sendiri, mereka difasilitasi oleh pemberi kerja, itu ternyata yang tinggi, menyatakan mereka mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan kerja, kesehatan itu adalah justru adalah dari pekerja platform, pekerja ya. Artinya memang sudah ojol di-provide maupun taksi begitu ya? online. Sudah di-provide oleh Sudah platform. di-provide walaupun itu atas beban mereka sendiri juga, ya. Tetapi itu mereka difasilitasi. Artinya ada perhatian untuk itu. Dibandingkan kalau kita bicara dibandingkan dengan pekerja informal lainnya. Ya misalnya penjaga toko tadi, penjaga warung, ya asisten rumah tangga, mereka menyatakan dengan tegas mengatakan mereka tidak mendapatkan jaminan keselamatan itu, jaminan kesehatan itu. Ya. Mungkin secara khusus kalau pembantu rumah tangga ada juga yang mendapatkan jaminan, tapi kan secara informal juga, ya secara tidak tertulis lah, ya itu pada beberapa kasus si tuan majikannya akan menanggung biaya kesehatannya, misalnya gitu. Oke, baik. Nah, tadi berbicara ya, tadi berkaitan dengan dari sisi kesejahteraan, kemudian juga dari sisi jaminan sosial dan juga lain sebagainya. Begitu tadi kan juga menjadi highlight begitu dari Pak Nailul, bagaimana perlindungan sosial untuk gig worker ini bisa diatur ke depannya. Nah, kemudian apa begitu poin-poin dari Anda tadi berkaitan dengan hal ini, apalagi juga tadi Anda juga menyebutkan begitu bahwa ini memang perlu menjadi tanggung jawab bersama begitu ya, dari driver, kemudian dari pemerintah sendiri juga, dari dari platform dan lain sebagainya begitu. Nah, poin apa yang mungkin bisa Anda sampaikan begitu sehingga akhirnya mungkin secara regulasi atau secara kebijakan ini bisa menjadi win-win solution begitu bagi semuanya. Ya, yang pertama seperti ini, Mbak, bahwa tadi juga sebutkan ya bahwa di sini kan ada aspek dari fleksibilitas dan sebagainya. Nah, tentu kita mendorong nih sebenarnya adalah ada dari sisi perlindungan sosial gitu kan. Walaupun meskipun nggak fleksibel dalam hal waktu dan sebagainya, tapi jangan lupa perlindungan sosial itu harus bisa dilaksanakan baik oleh platform maupun oleh pemerintah dalam hal mendorong platform untuk bisa melindungi dari drivernya itu sendiri. Karena kalau kita lihat Mbak dari akses ke asuransi kesehatan kerja dan sebagainya, itu memang sudah tadi Pak Peter juga sampaikan ada mereka mendorong untuk bisa masuk ke ekosistem asuransi kesehatan dan sebagainya, which is itu bagus dan sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat ini perlu juga kita dorong untuk semuanya bisa masuk ke dalam ekosistem asuransi kesehatan baik nasional maupun swasta. Nah, ini yang kita dorong adalah skema yang tepat bagi pekerja gig itu untuk bisa membayar asuransi kesehatan ataupun insuran kesehatan swasta maupun nasional. Kita kan perlu skema khusus gitu kan ketika mereka tidak tidak tetap pendapatannya, kemudian jam kerjanya juga tidak selalu sama dan sebagainya. Itu perlu skema-skema yang khusus bagi gig worker ini agar bisa mengakses insurans kesehatan gitu. Nah, kemudian kita juga Mbak, kalau misalkan kita lihat dari data Sakarnas ya, untuk pekerja gig worker khususnya driver online itu juga masih cukup rendah gitu kan untuk pendapatannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di 2,5 juta mungkin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja informal lainnya. Tapi kita lihat sebenarnya ketika dibandingkan dengan Jakarta, meskipun Jakarta pasti rata-ratanya lebih tinggi ya untuk pekerja gig workernya. Tapi kalau kita lihat dari sisi rata-rata nasional, kita bandingkan dengan UMR Jakarta, itu memang masih cukup rendah gitu. Nah, kemudian mungkin di beberapa daerah itu cukup tinggi. Nah, jadi memang yang kita dorong adalah juga kesejahteraan dalam hal pendapatan. Nah, ini pendapatan yang harus kita dorong juga. Dan juga satu lagi, kita mendorong sebenarnya dari sisi kesetaraan dari pekerja maupun platform. Karena kalau kita lihat, Mbak, ini kan sebenarnya kan two-sided market ya. Apa sih two-sided market? Two-sided market itu adalah ini driver online itu adalah konsumen juga dari platform ojek online. Nah, ini yang harus kita setarakan bahwa ya driver ojek online juga setara loh posisinya dengan konsumen akhir ataupun dengan platformnya gitu. Nah, kesetaraan ini bisa kita dorong dalam hal tadi misalkan mendapatkan akses ke asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja dan sebagainya. Dan juga kita mendorong juga untuk dalam hal transparansi ya tadi kontraknya jangan sampai sebenarnya pekerja ini dia ketika ada melakukan sesuatu kesalahan yang memang tidak
tidak disengaja itu langsung main pangkas, main suspend dan sebagainya. Nah, ini yang kita dorong adalah kesetaraan juga bagi tenaga kerja yang memang itu dibutuhkan gitu. Nah, kita dorong juga dalam hal kesetaraan tenaga kerja. Jadi inilah sebenarnya yang kita dorong Mbak dari sisi fleksibilitas tenaga kerja, dari perlindungan sosial, dari pendapatan dan juga dari kesetaraan antara driver dengan platform. Oke.